Ini bisa jadi sejarah nih, merogoh di pohon petir. Tapi malah cantik loh kalau di anu ini, kayak di bonsai gitu kan. Dulu teduh di sini, sampai terbakar. Malu lah nggak pernah rame kan di sini. Jadi sapinya. Di situasi sekarang ini agak sulit untuk melakukan investasi di bidang apapun. Namun di bidang peternakan, investasi menjadi suatu hal yang menarik karena dalam bidang peternakan, ternak itu pasti akan ada nilai jualnya walaupun keuntungannya tidak terlalu besar. Di video kali ini saya akan mencoba memberikan informasi tentang apakah investasi di bidang peternakan itu sangat menguntungkan atau bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki modal lebih. Sangat romantis sekali. Pak. Ada jantannya di sana? Kain suntik kan ya mari? Kain suntik? Oh, alami ya. Tapi bagus anaknya, besar ya. Ayo maju. Dalam bidang usaha apapun usahanya, pastilah kita akan memikirkan yang namanya modal serta memikirkan biaya produksi, dan dari situ kita akan tahu hasil dari keuntungan usaha yang kita mulai. Sama seperti usaha lainnya, peternak sapi juga memiliki modal. Yang pertama, modal yang utama adalah sapi itu sendiri. Yang kedua adalah lahan dan pakan. Nah, pakan ini akan menjadi bagian paling besar dalam berusaha ternak sapi. Karena dari pakan kita akan bisa mendapatkan hasil yang baik ataupun hasil yang buruk. Sebelum memulai usaha peternakan sapi, yang awal yang harus Bapak Ibu siapkan adalah pakan dan lahan. Karena sebelum ada pakan dan lahan, tidak mungkin sapi bisa dipelihara dengan baik. Artinya ketika sapinya sudah ada namun pakannya dalam keadaan jumlahnya sedikit, itu akan sulit untuk mengembangkan sapinya dan bahkan akan bisa menyebabkan sapi itu mengalami kekurusan. Oh, itu malah kuat ya? Nah, jika Anda memiliki lahan yang luas atau berada di daerah yang luas, Anda bisa memiliki lahan 1 hektar itu cukup untuk 5 ekor sapi, dengan catatan lahan itu sudah ditanami rumput. Artinya bukan lahan yang kosong ataupun lahan yang berisi rumput liar. Kebanyakan kasus dalam beternak usaha sapi itu adalah pakan yang kurang. Artinya jika pakan dan lahan Bapak Ibu kurang, usaha beternak sapi akan gagal. Nah, juga jika Bapak Ibu tidak punya lahan, Anda bisa mengarit di daerah lokasi yang banyak rumputnya. Dan jika tidak punya waktu atau tenaga, Anda bisa membayar petugas atau membeli rumput yang sudah ada di daerah-daerah tertentu. Namun tidak semua tempat memiliki tukang ngarit yang ada di beberapa tempat selain tempat pertanian atau peternakan. Nah, itu adalah tahapan pertama dalam beternak sapi. Kemudian tahapan berikutnya yang sudah pasti adalah kita harus membeli sapi. Nah, di sini Bapak Ibu harus menentukan dulu jenis sapi apa yang ingin Bapak Ibu kembangkan. Ada beberapa jenis sapi di Indonesia. Yang pertama adalah jenis sapi potong. Kemudian yang kedua adalah jenis sapi perah. Nah, kalau sapi potong itu bisa Bapak mendapatkan daging. Sementara sapi perah itu Bapak bisa mendapatkan susu dan daging juga. Namun dari beternak sapi, beberapa keuntungan yang lain adalah kita mendapatkan pupuk dari kotorannya dan juga air seninya. Nah, di dalam sapi potong kita bisa mengembangkan 2 jenis usaha peternakan sapi. Yang pertama adalah
usaha penggemukan, dan dari segi ekonomi memang penggemukan adalah bisnis yang paling menguntungkan karena dengan waktu yang relatif lebih sebentar daripada pengembangan sapi betina, namun untungnya agak lebih tinggi daripada pengembangan sapi betina. Nah, yang kemudian yang kedua adalah pengembangan pembudidayaan sapi betina. Nah, di sini kita bisa menggunakan metode dengan pengembangan secara alamiah dengan pejantan dan dengan pengembangan IB atau inseminasi. Pemeriksaan sapi pas waktunya minta IB, sekalian di IB. Bagus, masih bagus. Cincin berapa? Oh, mama udah suka sama dia. Kedua metode ini bisa digunakan untuk mengembangkan sapi betina, dan keuntungannya adalah mendapatkan anak. Kalau ada anaknya jantan dimanfaatkan sebagai penggemukan, dan yang jika anaknya betina akan dikembangkan lagi. Dalam pengembangan sapi betina ini waktunya relatif lama, keuntungannya besar namun dalam jangka waktu yang agak lama. Ya punya Bapak masukkan. 2003. Sudah di IB dan mudah-mudahan jadi. Ya, Bi? Mantap, Bi? Pemeriksaan umum. Nanti dia mati lagi, Pak, ya? 21 hari lagi. Dalam pengembangannya, pemeliharaan atau usaha sapi pembibitan itu banyak dilakukan oleh peternak rakyat karena selain modalnya tidak begitu besar, pemeliharaannya juga bisa dilakukan dengan metode sampingan, artinya bukan pekerjaan yang utama. Sedangkan untuk sapi penggemukan biasanya modalnya lebih besar dan keuntungannya juga lebih besar, namun juga harus memiliki tenaga dan perhatian yang khusus untuk penggemukan. Sementara untuk pengembangan sapi betina itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Misalkan Bapak Ibu membeli sapi umur 2 tahun, kemudian akan di IB atau didekatkan dengan pejantan, maka perlu 9 bulan untuk mendapatkan hasil anak yang baru pedet yang baru lahir, kemudian akan menunggu lagi 2 tahun untuk bisa menjadi dewasa. Nah, ini yang menjadi pemikiran bagi pelaku-pelaku bisnis yang ingin mendapatkan keuntungan yang cepat. Oke, sekian gambaran dari saya tentang usaha beternak sapi. Jika Bapak Ibu memiliki modal yang berlebih untuk diinvestasikan dalam usaha peternakan sapi, selamat mencoba dan mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih. Kita bunting 5 bulan. Ya. Anaknya berapa tahun, Pak? Anaknya berapa tahun nih? Anaknya? 2 tahun lagi. Oh iya sih. Kawin alam tapi ya. Nanti dilapor, Pak, ya kalau beranak ya. Iya. Ada nomor Pak. Nanti kalau udah beranak baru bisa kita balik.